selamat datang di podcast ASN Berakhlak. Hari ini kita akan menelusuri kisah inspiratif seorang tokoh bangsa, Bapak B.J. Habibie. Beliau bukan hanya Presiden ketiga Republik Indonesia, tetapi juga seorang teknokrat jenius yang hidupnya mencerminkan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Halo Sobat Nusantara, senang sekali kita bisa kembali berjumpa di podcast Kelompok 2. Kemarin kita sudah membahas nilai-nilai bela negara, dan kali ini kita akan membahas 7 core values ASN, yaitu berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Tapi kali ini kita akan melihatnya dari sosok inspiratif, yaitu Bapak B.J. Habibie. Benar kan Kak Azul? Betul sekali. Tokoh pilihan kita adalah Profesor Dr. Ing B.J. Habibie, Presiden ketiga Republik Indonesia. Beliau dikenal sebagai Bapak Teknologi Bangsa, sekaligus teladan dalam integritas dan kepribadian. Nah, Sobat Nusantara, kali ini saya juga akan ditemani oleh 4 narasumber yang akan berbagi pandangannya. Mari kita mulai dari narasumber pertama, yaitu Kak Azul. Menurut Kakak, gimana sih Habibie menunjukkan nilai berorientasi pelayanan? Sobat Nusantara, mari kita lihat bagaimana nilai berakhlak tercermin dalam diri beliau. B.J. Habibie selalu menekankan bahwa ilmu dan teknologi harus digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Beliau berjuang agar Indonesia mandiri dalam industri pesawat terbang demi kepentingan bangsa. Luar biasa sekali ya Kak, kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Sekarang kita dengar dari Kak Delta, gimana sih nilai akuntabel dan kompeten dari diri Bapak B.J. Habibie? Ya, jadi di masa kepemimpinan B.J. Habibie, beliau pernah mengambil keputusan besar, yaitu dengan menyelenggarakan referendum di Timur Timur. Keputusan tersebut beliau pertanggungjawabkan kepada rakyat secara moral dan politik, meskipun beliau mendapat kritikan yang keras dan masa jabatannya tidak diperpanjang. Selain itu, kita ketahui bahwa B.J. Habibie beliau adalah seorang ilmuwan yang terkenal di bidang aeronautika. Prestasinya tersebut merupakan wujud bahwa beliau mempunyai kompetensi yang tinggi yang berguna bagi nusa dan bangsa. Menarik sekali, semua kompetensinya benar-benar ada bukti nyatanya ya Kak. Lalu kita lanjut, ada Kak Bima di narasumber ketiga. Gimana Kak? Gimana Kakak melihat B.J. Habibie dari sisi harmonis dan loyal? Iya Kak, jadi selain nilai-nilai yang tadi disebut, ternyata di balik kejeniusannya Habibie adalah sosok yang hangat. Dan hal ini bisa kita lihat dari kisah cintanya dengan Ibu Ainun, yang mana menunjukkan nilai kekeluargaan yang harmonis. Selain itu, beliau juga sangat loyal kepada Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, karena beliau menolak tawaran besar berkarya di luar negeri dan memilih untuk mengabdi kepada Indonesia. Sungguh menginspirasi ya Kak. Nah, untuk narasumber keempat kita ada Kak Anwar. Bagaimana Habibie menunjukkan nilai adaptif dan kolaboratif? Iya Kak Cahaya, saat Indonesia dilanda krisis 1998, Habibie cepat beradaptasi dengan reformasi politik, kebebasan pers dan demokratis. Beliau juga selalu kolaboratif, membangun kerjasama dengan generasi muda, akademis, hingga para ahli dari berbagai negara. Inilah yang membuat beliau sangat dihormati. Benar-benar luar biasa ya Kak. Nah Sobat Nusantara, dari perjalanan hidup Bapak B.J. Habibie kita belajar bahwa nilai berakhlak bukan hanya teori tetapi nyata dan bisa diterapkan sehari-hari. Semoga kita sebagai ASN mampu meneladani beliau, bekerja dengan integritas, kompetensi, dan semangat pelayanan terbaik bagi masyarakat. Terima kasih Sobat Nusantara telah menyimak podcast hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.